Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait kebutuhan air bersih, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Jawa Barat selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan cepat tanggap apabila ada laporan kebocoran. Pihak PDAM juga meminta agar masyarakat atau pelanggan tak segan-segan membuat laporan apabila menemukan kebocoran ataupun keluhan dari kualitas air. Tentu saja kebocoran yang terjadi di beberapa tempat bukan faktor kesengajaan, akan tetapi di luar dugaan dan bermacam-macam pula penyebabnya. Ada karena faktor usia dari pipanisasi ataupun tekanan air yang terlalu tinggi, bahkan getaran dari kendaraan berat yang melintas. Untuk kebocoran pipa kita PDAM itu sebenarnya ada beberapa penyebabnya. Salah satunya misalnya kebocoran itu karena emang umur teknis pipa itu sendiri. Misalnya pipa itu di kita itu ada yang sudah dipasang itu dari tahun 1976 ya, sudah 96, ada yang tahun 90-an, terus tahun 2000-an juga. Kalau melihat tadi hasil dari laporan yang kita dapat itu di warung nangka itu setelah petugas kita ke sana itu kaitan dengan pipanya jenisnya HDPE ya. Kalau HDPE itu relatif masih baru lah pasang. Nah, selain dari umur teknis yang menjadi penyebab kebocoran itu karena kita juga sistemnya ada yang sistem gravitasi, ada yang sistem perpompaan. Nah, kaitan dengan itu karena di warung nangka itu kaitan dengan tekanan. Tapi ada informasi juga di sana tuh ada dua pipa jaringan yang terpasang, yaitu jaringan layanan Kota Bogor dan jaringan layanan Kabupaten Bogor. Untuk kualitas pipa sendiri Pak, itu maksimal berapa tahun sih Pak bisa dipergunakan? Untuk kualitas itu kalau nggak salah itu, kalau saya ini umur teknis untuk ADP itu sekitar 50 ya, 50 tahun. ADP itu yang pipa plastik yang hitam yang sekarang relatif sering mungkin ibu melihat di lapangan yang berwarna hitam itu PE. Kalau kita ini di speknya itu sekitar umur teknis sekitar 50 tahun. Nah, untuk saat ini dari PDAM Kota Bogor sendiri sudah berapa persen Pak pipa yang seharusnya sudah diganti untuk meminimalisir adanya kebocoran-kebocoran? Itu sudah banyak lah yang kita ganti secara periodik ya, secara berkala, karena kaitan dengan dana juga, dengan keuangan, yang mana kalau harus langsung diganti semua itu kita memerlukan investasi yang begitu besar, Bu. Makanya dari tahun ke tahun mungkin kita pilah secara bertahap. Itu misalnya untuk tahun 2020 misalnya itu berapa kilo, nanti kedepannya itu berapa kilo lagi, yang jelas kita kedepannya akan seluruhnya akan diganti gitu, karena kaitan dengan sumber teknis tadi. Untuk yang di Jalan Riau nih Pak, di situ kan terlihat ada kerusakan ditambal dengan menggunakan semen bukan aspal. Bisa dijelaskan Pak kendalanya di mana? Kenapa tidak kembali seperti semula yang tadinya aspal menjadi aspal lagi? Kaitan dengan itu mungkin tadi sebetulnya sudah diterangkan juga, kerusakan jalan itu akibat dari sering kalinya mungkin kendaraan-kendaraan yang tonasenya lebih berat, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dilalui oleh kendaraan itu, sehingga terjadi kerusakan. Bagi kami di PDAM Tirta Pakuan ini, apapun jaringannya itu kan banyak, area layanan kita itu luas, menyebar di mana-mana. Tapi pada intinya apabila kami itu mendapat keluhan, mendapat permasalahan, mendapatkan aduan informasi kaitan dengan kerusakan pipa, misalnya kerusakan jalan yang diakibatkan oleh galian kita, walaupun dirusak oleh kendaraan, kami selalu siap untuk memperbaikinya kembali gitu. Kalau kaitan yang kemarin, karena memang itu mungkin masyarakat di sana salah satu ada yang membangun itu kaitan dengan perbaikannya, karena mungkin merasa mereka yang sering melaluinya, jadi kemarin itu diperbaiki oleh yang di daerah sana yang rusak. Kaitan mungkin nanti kalau misalnya itu tidak sesuai dengan spek, karena ada laporan ini, mungkin kita akan segera memperbaikinya sesuai dengan spek yang harus dilaksanakan untuk kelaikan keamanan jaringan kita dalam maupun pengguna jalan. Tapi dari pihak PDAM sendiri sudah langsung ke lokasi ya Pak ya? Kemarin itu berdasarkan hasil laporan, saya tahu laporan kalau dari kita misalnya dari direksi itu
misalnya ada laporan dari luar, itu kaitannya dari dengan masyarakat, langsung dengan tokoh masyarakat, dengan rekan-rekan jurnalis. Tentunya nanti direksi kami itu selalu misalnya hari jam itu, misalnya detik itu diberitahu, detik itu juga di-forward ke kita sebagai penanggung jawab di lapangan. Kita punya punya moto quick response gitu, apa yang dilaporkan oleh masyarakat akan segera kita tindak lanjuti. Pak, selama ini yang saya lihat itu setelah diperbaiki oleh warga, apakah pihak PDAM sendiri bisa menjamin spek dan kualitas penambalan tersebut? Ya, kan itu nanti akan kelihatan seiring waktu, tetapi karena memang kalau ada penilaian itu tidak sesuai dengan spek, nah tentunya kita sebagai orang yang istilahnya institusi yang di dalam utilitas di jalan itu ada misalnya pipa aset kita yang terdapat, tentunya kita akan segera memperbaiki. Memang kita kadang-kadang ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui kaitan dengan perbaikan di jalan itu. Kaitan di jalan itu tentunya ada spek dan teknis yang harus kita lalui, Bu. Misalnya kita ada perbaikan bekas bocoran. Itu kita untuk pengamanan darurat, pengamanan cepatnya itu tidak kita aspal dulu, biasanya kita semen dulu. Karena apa? Karena untuk percepatan, tadinya aspal terus digali, kita tidak aspal dulu, itu sebetulnya sifatnya sementara untuk pengamanan. Nanti kita selanjutnya karena ada tekstur tanah itu pemadatannya itu ada waktu, ada kalau secara spek teknisnya itu harus ada di stemper dulu, nanti ada beberapa hari setelah hujan dia akan turun. Kenapa? Karena kalau kita langsung aspal itu dia nanti misalnya saat di aspal dia akan turun lagi, mengakibatkan ya kita juga melihatlah untuk penghematan biaya kita, tapi kita tidak akan menurunkan spek yang misalnya sudah diketahui tadinya aspal, akan kita perbaiki aspal kembali sesuai dengan semula gitu. Kalau menurut Pak Asep untuk pengaspalan koordinasinya gimana dengan PU? Kalau pengaspalan bagiannya Pak Andri. Gimana Pak Andri? Kita akan koordinasikan, jadi intinya secepat mungkin, segera mungkin, insya Allah dalam minggu-minggu ini kita akan melalui perbaikan. Berarti Pak Andri tetap berkomunikasi dengan PU? Iya. Kalau untuk kualitas mungkin Pak Asep sudah lihat mungkin di situ ya? Iya Pak, kita melihat kondisi di lapangan, dan memang karena seandainya ada teman-teman yang meragukan kata Pak Aswal tadi, kita tinggal cek sama-sama gimana nanti istilahnya solusinya, apakah memang betul itu kualitas apa enggak. Bila perlu kalau memang meragukan, pasti kita antisipasi untuk diperbaiki. Terima kasih Pak. Dari PDAM Tirta Kahuripan Kota Bogor, tim Radar Informasi TV News melaporkan.